Selamat datang. Sesi ini mengupas dua aspek penting dalam arsitektur, analisa bentuk bangunan dan menggali ide konseptual. Kita akan menyelami bagaimana bentuk bangunan tercipta, menganalisis elemen pembentuknya seperti massa, ruang, dan void, serta mempelajari hubungannya dengan fungsi, konteks, dan estetika. Di sisi lain, kita akan menjelajahi cara menemukan ide kreatif untuk desain bangunan, mengembangkan konseptualisasi unik dan inovatif, dan menerjemahkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk visual dan spasial. Tujuan sesi ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar analisa bentuk bangunan, menganalisis bentuk bangunan dengan kritis dan kreatif, mengembangkan ide konseptual yang kuat dan koheren, serta meningkatkan kemampuan visualisasi dan komunikasi desain. Di dalam dunia arsitektur, bentuk bangunan bukanlah sekadar wujud fisik belaka. Ia adalah cerminan dari esensi dan tujuan di balik setiap proyek. Seperti kue yang ingin dibuat dengan cermat, pembentukan bangunan mengikuti prinsip-prinsip yang terperinci. Pertama-tama, bentuk bangunan haruslah mencerminkan karakter dan identitas proyek itu sendiri. Sebagaimana kue tart yang berbulat untuk menegaskan jenisnya, bangunan perkantoran modern mungkin memiliki siluet ramping dan futuristik, sementara museum klasik menampilkan keanggunan yang tradisional. Selanjutnya, bentuk bangunan haruslah sesuai dengan tapak yang ada. Seperti mencocokkan bentuk kue dengan loyangnya, bangunan haruslah menyatu dengan lahan yang tersedia. Di lahan sempit, bangunan cenderung memanfaatkan vertikalitasnya, sementara di lahan luas, bentuk horizontal lebih dianjurkan. Tidak ketinggalan, bentuk bangunan juga haruslah selaras dengan fungsi dan kesan yang ingin disampaikan. Seperti kue yang harus sesuai dengan selera dan keperluan, bangunan sekolah mungkin akan tampil ceria dan berwarna-warni, sementara rumah sakit akan lebih mengedepankan kesan steril dan minimalis. Dalam menyusun bentuk bangunan, berbagai pertimbangan harus diperhitungkan. Transformasi bentuk dasar, kesesuaian dengan tapak, dan konsistensi dengan fungsi serta citra proyek menjadi poin-poin krusial. Sehingga, dalam memahami esensi pembentukan bangunan, analogi dengan pembuatan kue bisa menjadi gambaran yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan cermatnya pemilihan bentuk dan perhatian terhadap setiap detailnya, sebuah bangunan bisa menjadi karya arsitektur yang memukau dan bermakna, sebagaimana sebuah kue yang lezat dan memuaskan selera. Dalam mengembangkan bentuk dasar bangunan untuk proyek ini, kalian melakukan analisis untuk memastikan bentuk yang dipilih mencerminkan karakter dan citra proyek. Dengan mempertimbangkan transformasi bentuk, kesesuaian dengan tapak, dan fungsi serta citra yang diinginkan, kalian menggunakan pendekatan analogi. Misal, kalian mengambil konsep keberlanjutan alam, membandingkan bangunan dengan pohon yang kokoh. Beberapa alternatif bentuk diperoleh, seperti bangunan menyerupai batang pohon dengan lantai-lantai seperti cabang, atau bentuk daun pohon dengan lekukan organik. Setelah evaluasi, pilihan jatuh pada bentuk bangunan menyerupai batang pohon dengan lantai-lantai bertingkat. Bentuk ini cocok dengan karakter proyek dan menggambarkan kesan keberlanjutan yang diinginkan. Transformasi bentuk massa pada lahan atau site dalam arsitektur adalah proses penyesuaian bentuk bangunan dengan kondisi lahan yang ada. Ini melibatkan analisis topografi, fungsi bangunan, estetika, dan faktor teknis. Tujuannya adalah menciptakan bangunan yang sesuai secara visual dan fungsional dengan lingkungan sekitarnya. Dengan melakukan transformasi ini secara cermat, arsitek dapat menghasilkan desain yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta lingkungan. Dalam dunia desain arsitektur, pencarian alternatif bentuk dasar seringkali mengandalkan konsep analogi. Analogi merupakan gagasan yang mengidentifikasi hubungan antara sifat khas suatu objek dengan desain yang ingin dihasilkan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah analogi langsung, di mana arsitek menggunakan objek atau elemen yang sudah ada sebagai sumber inspirasi utama untuk bentuk, fungsi, atau suasana bangunan yang mereka rancang. Objek-objek ini bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Sebagai contoh, bayangkan sebuah bangunan perpustakaan yang dirancang menyerupai buku terbuka. Dengan demikian, tidak hanya menjadi tempat untuk menyimpan dan menyajikan pengetahuan, tetapi juga secara visual menyampaikan pesan tentang tujuan dan fungsinya kepada pengunjung. Begitu pula dengan sebuah museum yang dirancang meniru bentuk patung dinosaurus, memberikan kesan yang unik dan mengundang rasa ingin tahu bagi pengunjung. Lalu, ada pula stadion olahraga yang diilhami oleh sarang burung,
memberikan nuansa kesatuan dengan alam serta kemegahan pada bangunan tersebut. Atau, rumah sakit yang dibangun menyerupai bunga, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman bagi pasien. Bahkan, apartemen yang dirancang menyerupai pohon, memberikan kesan keberlanjutan dan keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Contoh konkret dari penggunaan analogi langsung adalah Sydney Opera House di Australia, yang terinspirasi oleh bentuk cangkang kerang laut. Melalui konsep ini, bangunan tersebut tidak hanya menjadi landmark ikonik yang mempesona, tetapi juga merangkum keindahan alam dalam desainnya. Di Indonesia, kita bisa melihat rumah gadang di Sumatera Barat sebagai contoh lain. Rumah adat ini memiliki bentuk yang melengkung seperti tanduk kerbau, yang melambangkan kekuatan dan ketahanan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah gadang juga menjadi simbol identitas budaya yang kental. Dengan menggunakan analogi langsung, para arsitek dapat menciptakan karya-karya yang tidak hanya memenuhi fungsi praktisnya, tetapi juga mengandung makna simbolis yang mendalam serta menghadirkan keindahan visual yang menginspirasi. Analogi personal merupakan alat yang kuat untuk memahami dan merancang bangunan dengan cara yang unik dan personal. Bayangkan seorang arsitek berada di tengah-tengah tantangan desain, dan tiba-tiba mereka mulai membayangkan diri mereka sebagai bagian integral dari bangunan yang sedang mereka rancang. Mereka bisa membayangkan diri mereka sebagai balok kokoh yang menopang beban berat, memahami betapa pentingnya struktur yang kuat dan efisien untuk menjaga stabilitas bangunan. Atau, mereka merenungkan diri mereka sebagai cahaya matahari yang masuk melalui jendela, membantu mereka menempatkan bukaan dengan optimal untuk mendapatkan pencahayaan alami yang indah. Tidak berhenti di situ, mereka juga bisa membayangkan diri mereka sebagai pengguna yang beraktivitas di dalam ruang tersebut. Dengan demikian, mereka dapat merancang ruang yang nyaman, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan merasakan pengalaman seolah-olah mereka menjadi bagian dari bangunan tersebut, arsitek dapat menciptakan desain yang lebih terhubung secara emosional dan fungsional dengan penghuninya. Analogi personal ini membawa dimensi baru dalam proses perancangan, di mana arsitek tidak hanya melihat bangunan sebagai objek eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Ini adalah cara yang mengagumkan dan inspiratif untuk menghasilkan karya arsitektur yang memiliki kedalaman dan makna yang lebih dalam. Analogi fantasi adalah sebuah konsep yang memungkinkan para arsitek untuk mengambil inspirasi dari imajinasi dan elemen fantasi untuk menciptakan bangunan yang unik dan tidak biasa. Dengan mengandalkan kreativitas yang tak terbatas, analogi ini membuka pintu menuju dunia desain yang penuh warna dan ajaib. Beberapa contoh dari penggunaan analogi fantasi termasuk bangunan yang terinspirasi oleh makhluk mitologi, seperti naga, unicorn, atau phoenix. Ada juga bangunan yang berbentuk seperti benda-benda fantastis, seperti jamur raksasa, pesawat ruang angkasa, atau kastil di awan. Selain itu, terdapat pula bangunan yang menggunakan material dan teknologi futuristik, seperti hologram, panel surya, atau robot. Keuntungan menggunakan analogi fantasi dalam desain arsitektur adalah terciptanya desain yang lebih kreatif dan inovatif, serta bangunan yang lebih menarik dan inspiratif. Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan bagi arsitek untuk mengekspresikan ide-ide yang unik dan personal. Namun, analogi fantasi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah sulitnya mewujudkan konsep tersebut dalam kenyataan karena keterbatasan teknologi dan biaya. Selain itu, tidak semua jenis bangunan cocok dengan pendekatan ini, seperti bangunan publik atau komersial. Selain itu, tidak semua orang mungkin menerima konsep ini, karena beberapa orang mungkin menganggapnya aneh atau tidak sesuai dengan norma. Contoh konkret dari penggunaan analogi fantasi dalam arsitektur dapat dilihat pada Masjid Ramli Musofa di Bandung, yang terinspirasi oleh bentuk kapal pinisi untuk melambangkan perjalanan spiritual manusia dalam mencari ilmu dan kebahagiaan. Selain itu, terdapat pula rumah Hobbit di Lembang, yang terinspirasi oleh rumah Hobbit dalam cerita Lord of the Rings dengan bentuk bulat dan tertanam di dalam tanah, memberikan kesan unik dan nyaman. Dengan demikian, analogi fantasi memberikan ruang bagi arsitek untuk merangkai impian menjadi kenyataan, menghadirkan keajaiban di dunia nyata. Metafora adalah konsep yang memungkinkan arsitek untuk menciptakan bentuk bangunan yang terinspirasi dari objek lain di sekitar kita. Bayangkan jika sebuah bangunan tidak hanya terlihat seperti sekedar struktur biasa, tetapi juga memiliki kemiripan dengan sesuatu yang kita kenal. Misalnya, bayangkan sebuah bangunan yang berbentuk seperti gunung,
yang menjulang tinggi dan kokoh di antara langit. Dengan bentuk yang menyerupai puncak gunung, bangunan tersebut tidak hanya menciptakan kesan monumental, tetapi juga menyatu dengan alam sekitarnya. Atau, pikirkan tentang sebuah bangunan yang dirancang menyerupai burung yang sedang terbang. Dengan sayap yang mengembang dan bentuk tubuh yang aerodinamis, bangunan tersebut memberikan kesan dinamis dan mempesona. Sementara itu, ada juga bangunan yang mengambil inspirasi dari bentuk kapal, dengan atap yang melengkung seperti haluan kapal dan struktur yang mengingatkan pada gelombang laut. Dengan demikian, bangunan tersebut tidak hanya menjadi landmark yang menarik, tetapi juga menghadirkan nuansa petualangan dan eksplorasi. Dengan menggunakan metafora dalam desain arsitektur, arsitek dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga memiliki daya tarik visual dan emosional yang kuat. Sehingga, ketika melihat sebuah bangunan, kita dapat melihat lebih dari sekadar beton dan baja, tetapi juga cerita dan makna yang tersembunyi di balik bentuknya yang unik. Dengan strukturnya yang tinggi dan futuristik, Menara Eiffel mencerminkan kemajuan industri pada masanya ketika bangunan ini dibangun untuk pameran dunia Paris pada tahun 1889. Sebagai metafora, Menara Eiffel mewakili semangat manusia untuk menciptakan sesuatu yang besar dan berani, serta untuk terus maju ke depan meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar. Selain itu, Menara Eiffel juga menjadi metafora untuk keindahan dan keanggunan. Meskipun pada awalnya kontroversial, kini menara ini dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur dunia dan salah satu ikon paling terkenal di seluruh dunia. Sebagai metafora, Menara Eiffel menggambarkan bahwa keindahan dapat ditemukan dalam hal-hal yang tidak biasa dan bahkan kontroversial. Jadi, Menara Eiffel dapat dianggap sebagai metafora untuk kemajuan teknologi, keberanian, keindahan, dan keajaiban yang dapat dicapai ketika manusia berani bermimpi besar dan berusaha mewujudkannya. Chapel Ronchem karya Le Corbusier dapat dianggap sebagai metafora untuk keagungan spiritualitas manusia dan harmoni antara cahaya dan ruang. Dengan desain yang inovatif dan penuh dengan simbolisme, kapel ini menjadi sebuah simbol yang kuat bagi hubungan antara manusia dan keilahian. Metafora pertama dari Chapel Ronchem adalah sebagai perwakilan dari pencarian spiritualitas manusia. Dengan bentuknya yang organik dan tidak terduga, kapel ini mengundang pengunjung untuk memasuki ruang yang terasa seperti santapan rohani. Desain yang unik dan abstrak menciptakan atmosfer yang mendalam dan introspektif, mengajak individu untuk merenung dan merasakan kehadiran spiritual yang kuat. Selain itu, Chapel Ronchem juga dapat dianggap sebagai metafora untuk harmoni antara cahaya dan ruang. Desainnya yang memperhatikan pencahayaan alami dengan jendela-jendela yang unik dan tersembunyi menciptakan efek dramatis di dalam ruangan. Cahaya yang masuk melalui jendela-jendela ini membentuk pola-pola yang berubah-ubah di dinding-dinding chapel, menciptakan pengalaman spiritual yang memukau dan menginspirasi. Dengan demikian, Chapel Ronchem tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebuah karya seni arsitektur yang menggambarkan esensi dan kekuatan dari spiritualitas manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Sebagai metafora, chapel ini membangkitkan rasa kagum dan penghormatan terhadap kebesaran alam dan keagungan manusia dalam pencarian makna dan kebenaran. Dalam konteks metafora bentuk, Chapel Ronchem karya Le Corbusier bisa diibaratkan sebagai telapak tangan yang menopang roh dan memberikan dukungan spiritual bagi mereka yang mencari kedamaian. Seperti telapak tangan yang memegang erat, chapel ini memeluk para pengunjungnya dengan bentuknya yang beragam, menuntun mereka pada perjalanan spiritual yang mendalam. Kapal laut dapat diibaratkan sebagai metafora untuk perjalanan spiritual atau pencarian makna. Chapel Ronchem bisa dipandang sebagai kapal laut yang memimpin jiwa-jiwa yang mencari arah, dengan arsitekturnya yang menyerupai gelombang laut yang bergerak. Dengan masuk ke dalam kapel ini, pengunjung diundang untuk memulai perjalanan spiritual mereka sendiri. Metafora bentuk chapel ini juga dapat disamakan dengan topi tradisional yang melambangkan kehormatan dan perlindungan. Seperti topi tradisional yang melindungi kepala, kapel ini memberikan tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang haus akan kehadiran ilahi, dengan atapnya yang melengkung seperti topi yang memberikan teduh dan keteduhan. Chapel ini memiliki bentuk yang tidak terduga dan mengundang para pengunjung untuk menjelajahi dimensi spiritual yang baru. Dengan desainnya yang unik dan tak lazim, chapel ini menjadi pusat perhatian seperti bebek raksasa yang menarik perhatian dan mengundang keingintahuan. Esensi dalam arsitektur merupakan inti atau aspek paling penting yang melandasi sebuah desain.
Ini adalah konsep yang menggambarkan identitas dan makna yang terkandung dalam sebuah bangunan, yang mampu mempengaruhi penggunaannya dan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Memahami esensi ini sangatlah penting bagi seorang arsitek, karena hal ini membantu mereka menciptakan desain yang terarah, koheren, dan bermakna. Dengan memahami esensi, seorang arsitek dapat menghasilkan bangunan yang tidak hanya memenuhi fungsi praktisnya, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang mendalam dan bermakna. Contohnya adalah Masjid Raya Al-Azhar, Museum Tsunami Aceh, dan Rumah Budaya Temanggung, yang memiliki esensi yang kuat yang tercermin dalam desainnya. Bangunan-bangunan tersebut bukan hanya sekadar struktur fisik, tetapi juga simbol-simbol dari budaya, sejarah, atau spiritualitas yang menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang menggunakannya. Namun, penting untuk diingat bahwa esensi dalam perancangan arsitektur adalah konsep yang kompleks dan selalu berkembang. Setiap proyek memiliki esensi yang unik, yang tergantung pada konteks, kebutuhan pengguna, dan visi desainer. Oleh karena itu, seorang arsitek harus terus belajar dan bereksplorasi untuk menemukan esensi yang tepat untuk setiap proyeknya. Dengan memahami esensi, arsitek dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan bermakna. Bangunan-bangunan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunanya dan lingkungan sekitarnya, menciptakan ruang yang memenuhi kebutuhan manusia secara holistik. Ketika seorang arsitek mulai merancang sebuah bangunan, langkah pertama adalah memahami esensi dari proyek tersebut. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap konteks fisik, budaya, dan sosial di mana bangunan akan berdiri, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi pengguna yang akan menghuninya. Dari sinilah, arsitek mengidentifikasi nilai-nilai yang ingin mereka ekspresikan melalui desain. Setelah esensi dipahami, arsitek mulai menggambarkannya ke dalam bentuk-bentuk fisik. Ini bisa melibatkan pemilihan material, pola arsitektur, dan pengaturan ruang yang sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, jika esensi sebuah bangunan adalah keberlanjutan lingkungan, arsitek mungkin akan memilih material yang ramah lingkungan dan merancang sistem pencahayaan alami yang efisien. Selanjutnya, selama proses perancangan, arsitek terus mengacu pada esensi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka buat konsisten dengan visi yang ingin mereka sampaikan. Mereka menyempurnakan detail-detail kecil untuk memperkuat pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui bangunan tersebut. Pada akhirnya, sebuah bangunan yang berhasil adalah yang mampu menyampaikan esensinya dengan jelas dan kuat kepada penggunanya. Ini adalah bangunan yang tidak hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menginspirasi, mencerahkan, dan menghubungkan orang dengan dunia di sekitarnya. Dengan demikian, memahami dan mengekspresikan esensi dalam perancangan bangunan adalah kunci untuk menciptakan karya arsitektur yang berarti dan berdampak positif bagi masyarakat. Esensi dari konsep programatik dan pragmatik dalam perancangan bangunan adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan memperhitungkan cara pengguna akan berinteraksi dengan ruang tersebut. Konsep programatik berkaitan dengan identifikasi kebutuhan fungsional bangunan, seperti ruang kerja, ruang pertemuan, atau fasilitas umum lainnya. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap tujuan utama bangunan dan aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya. Misalnya, untuk sebuah kantor, konsep programatik akan memperhitungkan jumlah karyawan, ruang kerja individual, dan ruang rapat yang diperlukan. Sementara itu, konsep pragmatik fokus pada bagaimana pengguna akan menggunakan ruang tersebut secara efisien dan nyaman. Ini mencakup aspek-aspek seperti pencahayaan alami, ventilasi udara, dan pengaturan ruang yang memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan ergonomi pengguna. Misalnya, dalam merancang sebuah ruang kantor, konsep pragmatik akan mempertimbangkan letak jendela untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik, serta pengaturan meja dan kursi agar pengguna dapat bekerja dengan efisien. Dengan memahami dan menggabungkan konsep programatik dan pragmatik, seorang arsitek dapat merancang bangunan yang lebih fungsional, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini akan menciptakan ruang yang tidak hanya memenuhi tujuan utamanya, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi para penghuninya. Menara Mesin Niaga di Kuala Lumpur, karya Kenneth Yeang, adalah sebuah kisah sukses tentang bagaimana konsep programatik dan pragmatik digunakan dalam arsitektur tropis yang inovatif. Dari segi programatik, Menara Mesin Niaga dirancang untuk menjadi sebuah kompleks perkantoran modern yang memenuhi beragam kebutuhan fungsional.
Ini termasuk ruang kantor, ruang rapat, serta area publik untuk interaksi dan pertemuan. Konsep ini diterjemahkan ke dalam desain dengan bentuk dan tata letak menara yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, memastikan ruang yang optimal dan efisien. Di sisi pragmatik, Kenneth Yeang memahami bahwa iklim tropis di Kuala Lumpur dapat membuat pengguna merasa tidak nyaman di dalam ruangan. Oleh karena itu, desain menara mesin niaga dirancang dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang mendukung kenyamanan pengguna. Fasad menara dilengkapi dengan lapisan ganda yang membantu mengurangi panas matahari dan meningkatkan ventilasi alami, sementara atrium terbuka di tengah bangunan memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan masuknya cahaya alami. Taman di atap menara tidak hanya memberikan ruang hijau yang menyegarkan, tetapi juga membantu mendinginkan bangunan secara alami. Menara mesin niaga bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah upaya arsitektur tropis yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan iklim lokal dan kebutuhan pengguna, bangunan ini menjadi contoh yang luar biasa tentang bagaimana programatik dan pragmatik dapat digunakan untuk menciptakan arsitektur yang fungsional, nyaman, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, menara mesin niaga menunjukkan pentingnya penerapan konsep programatik dan pragmatik dalam merancang bangunan tropis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Konsep utopia dalam perancangan arsitektur adalah sebuah visi yang menggambarkan sebuah kota atau bangunan yang ideal dan sempurna. Dalam konteks ini, utopia merupakan refleksi dari impian dan aspirasi manusia tentang kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Dalam perancangan arsitektur, konsep utopia memungkinkan para arsitek untuk berimajinasi dan mengeksplorasi ide-ide yang belum terwujud secara nyata. Mereka mencoba menciptakan lingkungan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini dapat mencakup desain kota yang ramah lingkungan, bangunan yang mendukung komunitas, serta ruang publik yang menginspirasi kolaborasi dan kreativitas. Namun demikian, utopia juga dapat menjadi tantangan dalam perancangan arsitektur. Impian tentang kehidupan yang sempurna seringkali bertentangan dengan kenyataan dunia nyata yang kompleks dan beragam. Selain itu, apa yang dianggap sebagai utopia bagi satu kelompok masyarakat mungkin tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan kelompok lainnya. Meskipun demikian, konsep utopia tetap menjadi sumber inspirasi yang penting dalam perancangan arsitektur. Meskipun mungkin sulit untuk mencapai utopia secara keseluruhan, upaya untuk mendekati idealitas tersebut dapat memberikan arah yang berharga dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berarti bagi manusia. Mies van der Rohe, seorang arsitek ikonik abad ke-20, dikenal karena memperkenalkan konsep revolusioner yang disebut ruang universal. Konsep ini menjadi landasan dari banyak karya arsitekturnya, terutama dalam desain gedung perkantoran tinggi yang mencolok. Pada intinya, ruang universal adalah tentang menciptakan ruang terbuka yang fleksibel. Mies menekankan penggunaan interior yang minim kolom dan dinding, menciptakan volume besar yang tidak terbagi, dan dapat disesuaikan dengan berbagai keperluan dan fungsi. Tanpa pembatasan fisik yang kaku, ruang tersebut bisa dengan mudah diadaptasi untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna serta perubahan teknologi. Salah satu prinsip utama ruang universal adalah penekanan pada horisontalitas. Denah terbuka dan garis panjang yang tak terputus memberikan kesan luas dan lapang pada ruang, mengundang perasaan keterbukaan dan kenyamanan. Di samping itu, penggunaan dinding kaca yang luas membantu memaksimalkan cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan, menciptakan keterhubungan yang harmonis antara ruang interior dengan lingkungan luar. Dengan konsep ruang universal ini, Mies van der Rohe tidak hanya menciptakan ruang fisik, tetapi juga membangun pengalaman. Ruangnya bukan sekadar tempat, melainkan medium yang memungkinkan interaksi, kreativitas, dan produktivitas. Ia memberikan arsitektur yang berdaya guna dan estetis, merangkul esensi dari keindahan sederhana dan kebebasan dalam ekspresi fungsi. Hearst Tower di Manhattan, New York City, adalah simbol pencapaian arsitektur modern yang menggabungkan prinsip-prinsip utopia dengan keberlanjutan dan inovasi. Dirancang oleh Norman Foster, gedung ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah perwujudan dari visi masa depan dalam arsitektur. Salah satu prinsip utopia yang diterapkan dalam desain Hearst Tower adalah keberlanjutan. Foster memperhitungkan konsumsi energi dengan menggunakan fasad adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca.
Ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi untuk pemanasan dan pendinginan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Penggunaan material daur ulang dalam konstruksi adalah langkah praktis untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan siklus hidup yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, Hearst Tower juga menonjolkan keterbukaan dan transparansi dalam desainnya. Atrium yang luas dan ventilasi alami tidak hanya menciptakan ruang kerja yang nyaman, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan pendinginan mekanis. Ini menciptakan lingkungan yang bersahabat bagi penghuninya, menggabungkan kenyamanan dengan efisiensi. Dengan demikian, Hearst Tower bukan hanya menjadi landmark di skyline Manhattan, tetapi juga sebuah contoh inspiratif tentang bagaimana arsitektur dapat mencapai harmoni antara keindahan, keberlanjutan, dan kenyamanan. Ini adalah bukti nyata bahwa prinsip-prinsip utopia dapat diwujudkan dalam dunia nyata, menghadirkan harapan akan masa depan yang lebih baik dalam arsitektur modern. Dalam menganalisis tata masa bangunan, langkah pertama yang penting adalah memahami zonasi yang diperlukan untuk bangunan tersebut. Setiap zona memiliki fungsi dan kebutuhan yang berbeda, dan penataan masa bangunan harus memperhitungkan hal ini secara cermat. Misalnya, untuk bangunan perkantoran, kita perlu membagi lahan menjadi zona-zona seperti ruang publik, semi-publik, dan privat. Ruang publik seperti lobi atau ruang tunggu harus ditempatkan di area yang mudah diakses dan menciptakan kesan yang ramah bagi pengunjung. Ruang semi-publik seperti ruang rapat atau kafetaria juga harus ditempatkan dengan strategis agar mudah dijangkau oleh semua pengguna bangunan. Sementara itu, ruang privat seperti ruang kerja atau ruang rapat eksklusif harus diletakkan di area yang lebih terlindungi untuk menjaga privasi. Setelah zona-zona tersebut ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih alternatif penataan masa bangunan yang paling sesuai. Ini melibatkan pertimbangan seperti efisiensi ruang, sirkulasi, pencahayaan alami, dan koneksi antar ruang. Misalnya, memilih antara penataan masa bangunan yang kompak dan teratur untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, atau penataan yang lebih terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan pemandangan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat menyusun alternatif tata masa bangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan visi proyek kita. Langkah ini adalah kunci untuk menciptakan bangunan yang fungsional, estetis, dan nyaman bagi para penggunanya. Tata masa dalam arsitektur adalah seperti menyusun puzzle besar di atas selembar tanah kosong. Setiap bagian dari bangunan memiliki peran dan tempatnya sendiri, yang akan menentukan seberapa baik bangunan tersebut berfungsi dan terlihat. Zonasi adalah langkah pertama dalam tata masa, mirip dengan membagi-bagi ruang dalam rumahmu. Ada ruang tamu yang terbuka untuk semua orang, seperti area publik di taman, dan ada juga tempat-tempat yang lebih pribadi, seperti kamar tidur yang hanya boleh diakses olehmu dan keluargamu. Bentuk masa, seperti memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan mencoba menata kamar tidurmu. Jika tempat tidur dan lemari berada di sisi yang berlawanan, akan sulit untuk bergerak di sekitar ruangan. Tapi jika kamu menempatkannya di dekat dinding yang sama, kamu akan memiliki lebih banyak ruang untuk berjalan. Posisi masa juga penting. Ini mirip dengan mencari tempat duduk yang sempurna di bioskop. Kamu ingin bisa melihat layar tanpa halangan, mendengar dengan jelas, dan keluar dengan mudah jika perlu. Jadi, ketika merancang rumah atau gedung, perhatikanlah tata masa dengan baik. Ketika puzzle itu tersusun dengan baik, kamu akan memiliki bangunan yang fungsional, indah, dan nyaman untuk dinikmati oleh semua orang yang menggunakannya. Dalam merancang sebuah bangunan, penting untuk mempertimbangkan alternatif struktur konstruksi dan utilitas yang akan digunakan. Untuk struktur konstruksi, beberapa opsi dapat dipertimbangkan, seperti jenis pondasi yang akan digunakan, seperti pondasi tiang pancang, pondasi batu kali, atau pondasi cakar ayam. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan, tergantung pada kondisi tanah dan kebutuhan bangunan. Begitu pula dengan jenis dinding dan atap yang akan digunakan, baik itu dinding bata, beton pracetak, atau panel dinding aluminium, serta atap genteng, atap baja ringan, atau atap beton. Keputusan ini harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bangunan memiliki struktur yang kokoh dan tahan lama. Sementara itu, dalam hal utilitas bangunan, pertimbangan juga perlu dilakukan untuk memilih sistem yang paling cocok. Untuk sistem air misalnya, alternatif meliputi sumur bor, PDAM, atau sistem tangki air. Setiap opsi memiliki pro dan kontra,
tergantung pada ketersediaan air dan kebutuhan pengguna. Begitu pula dengan sistem listrik, seperti PLN, pembangkit listrik tenaga surya, atau generator, serta sistem keamanan, seperti CCTV, alarm, atau penjaga keamanan. Pemilihan sistem-sistem ini harus memperhatikan aspek keandalan, ketersediaan, dan efisiensi, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bangunan yang direncanakan. Dengan mempertimbangkan semua opsi ini dengan cermat, dapat dipilih struktur konstruksi dan sistem utilitas yang paling sesuai untuk memenuhi tujuan dan anggaran proyek bangunan. Dalam proses perancangan bangunan, kita tidak hanya mencari alternatif yang estetis dan fungsional, tetapi juga yang memenuhi kriteria krusial seperti kekuatan, daya tahan, dan biaya konstruksi. Ini seperti memilih karakter superhero untuk melawan ancaman di dunia arsitektur. Misalnya, saat memilih struktur material, kita bisa mempertimbangkan beton, baja, atau kayu sebagai pahlawan utama. Beton mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa dan daya tahan yang tahan lama, seperti Superman dalam melawan musuhnya. Namun, biaya konstruksi beton bisa menjadi tantangan seperti tantangan Batman dalam mendanai perang melawan kejahatan. Di sisi lain, baja bisa menjadi Iron Man dalam memberikan kekuatan yang kuat dengan biaya yang lebih terjangkau, tetapi mungkin tidak sekuat beton. Sementara kayu, seperti Spider-Man, bisa menjadi pilihan yang ramah lingkungan dan ekonomis, tetapi mungkin tidak sekuat dua pahlawan sebelumnya. Sama halnya dengan utilitas bangunan, seperti sistem air, listrik, dan keamanan, kita mencari alternatif yang memiliki kombinasi kekuatan, daya tahan, dan biaya konstruksi yang optimal. Seperti memilih tim superhero yang tepat untuk misi krusial. Dengan mengidentifikasi kriteria-kriteria ini, kita dapat menggabungkan kekuatan berbagai alternatif untuk menciptakan bangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan sesuai dengan anggaran. Ini adalah langkah penting dalam menjadikan bangunan kita sebagai pahlawan dalam melawan tantangan di dunia arsitektur. Berikut contoh tabel untuk menganalisis alternatif konsep struktur dan utilitas pada perancangan. Dalam menghadapi tantangan desain, kreativitas dan inovasi menjadi kunci untuk meraih solusi yang terbaik. Tanpa kreativitas, kita akan terjebak dalam pola pikir yang konvensional dan sulit menemukan solusi yang unik. Inovasi, di sisi lain, membuka pintu untuk eksperimen dan pengembangan ide-ide baru yang dapat mengubah cara kita memandang dunia arsitektur. Dengan menggabungkan kreativitas dan inovasi, kita dapat mengeksplorasi alternatif-alternatif yang baru dan tidak konvensional dalam perancangan bangunan. Ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga inspiratif dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi, mari kita terus merayakan kreativitas dan mendorong inovasi dalam setiap tahap perancangan. Karena disitulah letak kunci untuk menciptakan bangunan-bangunan yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan masa kini, tetapi juga membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Semua karya besar memiliki awal yang sederhana, begitu juga dengan bangunan yang menghiasi kota-kota kita. Segalanya bermula dari sebuah sketsa. Bayangkan arsitek atau desainer duduk di depan kanvas kosong, berani menghadapi dunia dengan satu goresan pensil atau coretan digital. Disinilah imajinasi mereka mulai terwujud, di dalam garis-garis yang membentuk bentuk bangunan yang belum pernah ada sebelumnya. Sketsa awal itu seperti bibit yang ditanam di tanah subur. Dari sana, ide-ide tumbuh dan berkembang. Arsitek tidak hanya berpuas diri dengan goresan pertama. Mereka menyelami detail demi detail, membayangkan ruang dan fungsi, merangkai konsep menjadi cerita yang nyata. Sketsa awal hanya permulaan, pintu gerbang menuju dunia tak terbatas dari perancangan arsitektur. Namun, proses tidak berhenti di situ. Sketsa menjadi fondasi bagi kemajuan selanjutnya. Arsitek menggali lebih dalam, mengubah konsep menjadi gambaran yang lebih hidup. Mereka melibatkan dimensi, material, dan spesifikasi teknis lainnya, menciptakan rencana yang siap untuk diwujudkan dalam bentuk fisik. Model 3D mungkin dibuat, mengangkat konsep dari kertas menjadi realitas yang lebih terlihat dan terasa. Inilah keajaiban di balik setiap bangunan yang memukau kita. Dari sebuah sketsa, lahir sebuah karya seni yang mengubah wajah kota, memperkaya pengalaman kita, dan menginspirasi generasi mendatang. Itulah kekuatan imajinasi, yang membawa kita dari garis-garis sederhana ke dunia yang tak terbatas, melalui perjalanan yang tak pernah berhenti untuk mengejar keindahan dan inovasi.